Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ULM Channel, selamat datang dalam program Profile, yaitu sebuah program yang mengulas tentang guru besar di Universitas Lambung Mangkurat bersama saya, Muhammad Agil Mawardi. Pada edisi pertama ini, kami mengundang guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Budi Suryadi, MSI. Oh iya, sebelumnya kami ingatkan kembali untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti telah kami terapkan pada acara ini, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak, menjadi tamu pertama dalam program Profil Guru Besar ULM Channel. Oke, sama-sama, dan saya merasa tersanjung lah menjadi yang perdana di acara. Kalau boleh tahu nih, Pak, latar belakang pendidikan program S1, S2, dan S3 dulu apa, Pak? Dulu S1 di FISIP, ULM, Prodi Ilmu Pemerintahan. Kemudian, dan itu selesai tahun 97, tahun 98 masuk menjadi dosen FISIP, Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi tidak sempat menganggur lama lah. Jadi dari 97, 98. Nah, tahun 2000-an itu melanjutkan S2 di Universitas Airlangga. Selesai 2003-an, kemudian 2008 melanjut ke 6 tahun setelah itu. 5 tahun setelah itu 2008 melanjutkan S3 di Universitas Airlangga. Selesai tahun 2011. Kebetulan mungkin karena beruntung pas 3 tahun selesai, pas dengan masa habis beasiswa itu. Menarik sekali nih, Prof. Kan pada S1 Bapak mengambil program ilmu pemerintahan, kemudian pada S2 dan S3 mengambil program sosiologi. Itu alasannya apa, Pak? Sampai membedakan antara program ilmu pemerintahan dan ilmu sosiologi. Betul. Memang ketika mengambil program ilmu pemerintahan, sebenarnya ada kaitan dulu dengan cita-cita. Sebenarnya saya cita-cita besar saya waktu SMA itu ingin jadi diplomat sebenarnya. Nah, masuk Unlam, saya lewat jalur PMDK, dan dulu lulus di 2 tempat, UGM sama dengan ULM. Nah, cuma kebetulan atas permintaan orang tua, ibu saya tidak ingin jauh dari anak, karena saya anak laki-laki sendiri di keluarga. Jadi disuruh kuliah di Universitas Lambung Mangkurat saya. Nah, itu lalu masuk saya di prodi peminatan PMDK itu memang di government ilmu pemerintahan itu, karena keinginan menjadi diplomat itu mungkin. Nah, selesai mendalami itu, memang saya merasakan bahwa ilmu pemerintahan ini kan memang ilmu yang dia muncul di fase sesuai kebutuhan kepentingan administrasi di masa penjajahan dulu. Jadi memang dulu tidak ada S2 ilmu pemerintahan, dulu belum ada. Jadi memang masih ilmu yang masih menjalani penguatan subdisiplinnya sebenarnya. Dan saya akhirnya karena saya merasa lebih nyaman belajar ilmu politik sebenarnya, lebih nyaman belajar ilmu politik. Nah, satu-satunya tempat yang tidak banyak dosen sebenarnya yang pengen kuliah di Surabaya, karena rata-rata dosen Unlam itu selalu ingin kuliah di UGM dan Unpad, karena Surabaya dianggap
Terbelakang. terlalu tidak aman karena tingkat ininya, karena dia kota besar ya, kriminalitasnya cenderung tinggi. Nah, saya dulu memilih Unair karena ingin belajar sebenarnya, karena dia menawarkan ilmu sosial. Jadi ilmu sosial dengan konsentrasi 3 bidang ilmu: antropologi, sosiologi, dan politik. Dan itu kita bisa lintas combine kelulusan kita. Jadi mau ahli antropologi politik, mau ahli sosiologi politik, atau mau ahli sosiologi antro. Jadi ada 3 pilihan. Sehingga dalam pelajarannya pun ada 3 bidang ilmu yang diajarkan secara cepat. Yang kedua, memang juga alasan saya ke Unair, waktu itu lulusan luar negeri dengan teori-teori yang mutakhir, sebenarnya banyak dosen di Unair. Karena yang teori-teori lama, dosen-dosen yang lulus atau guru besar itu lebih banyak di universitas yang lain. Nah, Unair itu baru-baru dokter-dokternya datang dari luar negeri. Jadi saya berpikir akan lebih bagus untuk mengupdate keilmuan itu. Misalnya Pak Prof. Ramlan Surbakti, kemudian juga selain Prof. Ramlan guru saya, juga Pak Daniel Sparingga, dia kan orang-orang yang datang, atau kemudian Pak Haryadi yang orientasi mereka ekonomi politik, sosiologi politik, maupun politik murni, teorinya teori baru. Nah, 2 hal itu sebenarnya mengapa saya lebih memilih studi di Universitas Airlangga itu sebenarnya. Baik Pak, saya lihat kan riwayat pendidikannya lebih kepada ilmu sosial dan ilmu politik Pak. Apa yang Bapak membuat tertarik terhadap bidang ilmu sosial dan ilmu politik itu Pak? Betul. Memang saya sendiri juga berpikir, karena di Universitas Lambung Mangkurat sendiri kita memang perlu pengembangan bidang ilmu yang mungkin agak berbeda. Jadi ada semacam keunggulan yang mesti ditawarkan, yang berbeda dari universitas-universitas lain. Apalagi kan Unlam juga lebih berorientasi lahan basah itu. Nah, saya berpikir dalam rangka mengusung itu memang perlu lebih pure kajian yang multidisiplin sebenarnya, karena untuk mengayomi kekurangan sumber daya di bidang ilmu tertentu, jadi kita bisa mengisi, memberi wawasan ke mahasiswa sambil kita menunggu yang lulusan yang memang lebih fokus di satu bidang sebenarnya. Karena kan bidang keahlian multi itu memang sangat dibutuhkan pada universitas misalnya yang masih kekurangan beberapa spesifik bidang ilmu itu. Baik Pak, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Profile Guru Besar ULM Channel. Terima kasih. Pemirsa ULM Channel, balik lagi dalam program Profile Guru Besar bersama Profesor Budi Suryadi, MSI. Nah, tadi Bapak telah menjelaskan beberapa pengalaman beliau di masa perkuliahan. Kemudian Pak, sewaktu masa kuliah itu apakah Bapak aktif dalam organisasi, dan pengalaman apa yang Bapak rasakan waktu itu? Oke. Memang waktu kuliah dulu suasananya memang berbeda dengan yang sekarang, karena globalisasi sebenarnya belum masuk, belum ada revolusi di teknologi komunikasi informasi itu. Dan
waktu kuliah dulu saya memang agak sedikit mengatur cara kuliah. Itu pertama semester 1, semester 2 saya lebih konsen di perkuliahan, di mata-mata kuliah. Karena dulu sistemnya paket, jadi semester 1 itu paket, jadi harus kita selesaikan. Karena saya punya strategi begini, kecenderungan orang kuliah kan lebih santai di semester awal karena dia menganggap mesin belum panas ya, seperti itu. Nah, saya kebalikan, saya lebih panas, lebih mempanasi lebih cepat, jadi lebih giat saya untuk mengambil karena alasan saya itu jadi pondasi kita untuk mengambil SKS itu. Nah, saya tempuh saat semester 1, semester 2. Nah, kemudian semester 3 saya memulai berorganisasi. Jadi dulu waktu awal berorganisasi di masjid kampus sebenarnya. Dulu kan masjid kampus menjadi markas aktivis dulu. Biasa jadi lama di masjid kampus, berbagai kegiatan saya kelola sampai tamir Ramadan, kegiatan masjid sampai membukakan orang puasa, kemudian menggalang sumbangan untuk kegiatan-kegiatan di kegiatan-kegiatan Islam di Universitas Abu Makurat sebenarnya. Nah, berikutnya saya mendirikan kelompok kajian sebenarnya. Jadi mendirikan kelompok kajian Islam namanya di FISIP Unlam. Jadi kelompok yang lebih banyak mengkaji soal-soal Islam sebenarnya dulu. Nah, berikutnya saya menjadi ketua himpunan mahasiswa pemerintahan pada waktu itu, mengelola Himapem ya dulu. Sekarang Himaprodi ya namanya. Hima pemerintahan, Himapem Pak Masih. Himpunan mahasiswa pemerintahan. Setelah 2 tahun menjadi ketua itu, saya kemudian terlibat ikut ke senat senat fakultas. Jadi aktif di senat mahasiswa FISIP waktu itu bersama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi memang perlu keseimbangan aktif berorganisasi dengan perkuliahan. Jadi jangan sampai kita kuliah berorganisasi, kuliah justru padahal di keorganisasian itu sudah praktek keilmuan yang kita miliki sebenarnya. Itu saja sebenarnya. Sebagai guru besar, tentu ada beban moral akademik yang dirasakan. Kira-kira apa tanggung jawab moral secara akademik bagi Bapak sebagai guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik? Oke. Sebelum mungkin saya ingin bercerita sedikit dulu bagaimana raihan guru besar yang saya peroleh itu, dan memang perjalanannya panjang karena untuk bidang ilmu sosial dengan standar yang dibuat dikti sekarang harus Scopus Q1 maupun Q2 itu memang menjadi beban tersendiri sebenarnya bagi seorang guru besar. Dan saya merintisnya 3 tahun yang lalu keliling di luar negeri sebenarnya untuk mempelajari Scopus itu apa, dan merintis jaringan sosial di Scopus itu, sehingga saya akhirnya menerima hasil apa yang dulu saya laksanakan. Dan ini memang menjadi dorongan tersendiri bagi perspektif saya mengapa seorang guru besar itu memiliki dekat dengan istilah guru besar. Jadi memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar itu.
Jadi moral dalam mendidik mahasiswa, kemudian juga kita harus bermoral dalam mengajarkan pandangan-pandangan yang memang sesuai yang berlaku di Indonesia maupun di masyarakat itu. Jadi moral semacam itu menurut saya menjadi penting karena Unlam bagian dari Indonesia. Jadi bagaimanapun apa yang kita ajarkan itu untuk membangun Indonesia itu di masa depannya. Jadi itu moral yang harus dipegang menurut saya oleh seorang guru besar itu. Nah, ngomongin soal kondisi Pak nih, kan sekarang lagi di tengah pandemi COVID-19. Betul. Dan proses perkuliahan pun dilakukan sepenuhnya secara daring. Betul. Mungkin ada pesan dan harapan Pak bagi mahasiswa ULM yang sedang belajar online di rumah. Oke. Biar lebih semangat lagi Pak. Betul. Nah, akhirnya kita menurut saya merasakan dengan terpaksa sebenarnya. Dengan terpaksa karena memang pandemi salah satu faktor mendorong perubahan sosial maupun di pendidikan itu. Dan ini mungkin yang mahasiswa perlu menurut saya beradaptasi. Beradaptasi dengan cara tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertanggung jawab dalam menimba ilmu itu. Artinya jangan disiasati perkembangan teknologi yang ada karena kita sedang memasuki fase kampus tanpa bangunan sebenarnya. Kampus tanpa bangunan. Jadi orang bisa belajar tanpa dalam ruang kelas, dalam ruang gedung, kampus dan lain-lain. Dan mahasiswa harusnya lebih merasakan lebih bersyukur dan merasakan kemanfaatannya karena mereka lebih efisien dalam kuliah. Jadi mereka tidak perlu kos bagi yang jauh, mereka tidak perlu bayar parkir, mereka tidak perlu makan, mereka tidak perlu jauh dari orang tua. Jadi mereka justru dekat dengan orang tua mereka karena mereka berada di sekitar rumah. Jadi saya sangat berpesan beberapa hal positif ini menjadikan mahasiswa untuk lebih giat di kegiatan online itu dan jangan disiasati dengan hal videonya saja dibuka misalnya tapi orangnya tidak ada, jangan disiasati lah karena saya amat meyakini kepandaian itu soal anugerah dari Allah, tetapi menimba ilmu itu, mendapatkan pengetahuan itu menurut saya kewajiban manusia, kewajiban mahasiswa menimba ilmu itu. Jadi memang jangan sia-siakan kemudahan yang saat ini dalam menerima dan menimba ilmu itu. Misalnya. Ya. Apa harapan Prof untuk kampus ULM tercinta ini Prof ke depannya? Saya memang dari dulu berminat sekali menjadi dosen di Universitas Lambung Mangkurat itu karena menurut saya kenangan sebagai orang Banjar itu ya membangun Universitas Lambung Mangkurat ini, dan saya juga menyaksikan progres yang amat luar biasa sebenarnya, dan kita menurut saya perlu menyadari jangan terlalu diperdebatkan singkatan Unlam maupun ULM itu, karena begini, hal yang patut kita sadari, Unlam sebenarnya dulu dengan nama Unlam posisi kita di biometrik itu ada di 350-an. Nah, saya termasuk yang mensponsori lahirnya singkatan ULM itu, karena bagi saya ada buku yang saya buat, karena Unlam sendiri dulu di istilah yang selalu diplesetkan kan, Universitas Lambat Maju. Nah, saya menawarkan nama baru yang ini kebetulan juga beberapa universitas juga melakukan perubahan nama yang ada.
saya menulis buku dengan singkatan, menurut saya UNLAM lebih cocok dengan nama ULM. Jadi ketika diplesetkan menjadi Universitas Lakas Maju, jadi tidak diplesetkan lagi dengan ini. Nah, sejak UNLAM mengganti nama menjadi ULM, UNLAM di biometrik naik di di sekitar 100 besar biometrik itu sebenarnya. Jadi perubahannya dahsyat. Makanya mengapa saya bilang tidak usah diperdebatkan soal itu. Dan sekarang UNLAM menjadi punya akreditasi yang di level A itu karena kemampuannya dia berfokus pada bidang lahan basah itu. Karena semua universitas kalau mau di level A memang harus punya fokus. Nah, ini memang harus terus didorong menurut saya. Harus terus didorong, terus berkembang. Harapan tertinggi saya memang di UNLAM masuk di 10 besar. Di 10 besar dalam ranking di universitas di Indonesia ini. Karena kita memang sekarang di biometrik berada di posisi 60. Jadi posisi 60-an itu akan terus maju. Dan harapan kedua saya sebenarnya Universitas Lambung Mangkurat harus segera berbenah, tidak lagi menjadi satker menurut saya. Jadi UNLAM harus menjadi BLU, karena di universitas negeri di Indonesia yang satker itu hanya jumlahnya 30 sekarang, sekitar 33-an. Masuk UNLAM. Nah, UNLAM karena kita satu-satunya menjadi universitas yang tertua, mestinya kita sudah BLU. Jadi cita-cita saya, harapan saya lah bahwa UNLAM nanti menjadi BLU, jadi lebih mampu mengelola sendiri, yang lama-lama juga menjadi BH itu. Dan saya sangat berharap banyak prodi yang akreditasinya di level A itu. Jadi semua prodi di UNLAM di level A, karena jika UNLAM berjaya dalam akreditasi di level A, tentu akan menjadi sumbangan besar bagi pengembangan Banua Banjar ini. Karena orang tidak perlu jauh-jauh lagi, orang-orang daerah tidak perlu jauh-jauh lagi kuliah. Dia cukup kuliah di UNLAM, dia punya kemampuan yang daya saingnya juga bagus secara nasional maupun internasional, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya berbincang bersama ULM Channel. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat, baik pengalaman beliau sebagai mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Nah pemirsa ULM Channel, demikianlah profil guru besar bersama Profesor Budi Suryadi. Nantikan kembali kami dalam program profil selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ULM Channel. Bantu channel ini untuk terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.